Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, apa kabar pada hari ini? Puasa kita semoga senantiasa dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah bersama keluarga di rumah. Mitra, di Journey Ramadan hari ini, saya Bunda Fatia akan menjelaskan tentang teladan muslimah, figur wanita di zamannya, yaitu Ibunda Zainab binti Jahsy, salah satu ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra rahimakumullah, Zainab binti Jahsy adalah salah satu istri beliau yang beliau nikahi atas perintah Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah untuk menikahinya setelah beliau bercerai dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok wanita yang solehah dan beliau selalu membanggakan dirinya di hadapan Rasulullah dan di hadapan istri-istri yang lain. Kata beliau, "Aku menikah dengan engkau satu kakek, dan memang ketemunya adalah kakeknya adalah Abdul Muttalib. Beliau adalah anak dari salah satu Abdul Muttalib dari seorang ibu, sementara Rasulullah anak dari Abdul Muttalib, yaitu namanya Abdullah. Kemudian yang kedua, aku adalah dinikahkan oleh Allah langsung, tidak melalui wali orang tua. Dan wahyu turun untuk menikahkan aku dari Allah. Dan aku punya duta yang lebih terhormat, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam." Mitra JIC rahimakumullah, beliau adalah seorang istri atau seorang sosok wanita yang sangat taat. Ketika beliau mendapatkan perintah untuk menikahi Zaid, maka turunlah ayat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila ketetapan Allah dan Rasul telah ditetapkan dalam satu perkara, dia mengambil pilihan yang lain. Beliau langsung setuju terhadap pernikahan itu. Tetapi kemudian karena tidak sekufu, terlalu banyak perbedaan di antara mereka, maka terjadilah perceraian itu dengan izin Allah. Setelah iddah, mitra, beliau lalu disuruh untuk menjadi istri dari Rasulullah SAW di dalam surah 33 ayat 37. Beliau kembali menyatakan ketika dilamar oleh Rasulullah melalui Zaid bin Harithah, beliau menjawab, "Aku tidak bisa melakukan apapun kecuali Allah memerintahkanku." Ketika sudah turun wahyu, mitra, Ibnu Abbas bercerita, ketika Ibunda Zainab binti Jahsy mendengar ada wahyu pernikahan Rasulullah dengan beliau, lalu beliau langsung sujud syukur, kemudian beliau melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapat wahyu itu, setelah habis iddahnya, dia datang ke rumahnya Zainab binti Jahsy dengan tanpa permisi lagi, dan dia berkata, "Siapa namamu?" "Namaku adalah Barrah." Maka kata Rasulullah, "Hari ini namamu adalah Zainab," yaitu Zainab binti Jahsy. Kekaguman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya ini luar biasa, mitra. Sampai beliau pernah bercerita, baik di depan para sahabat dan di depan para istrinya. Beliau mengatakan, "Inna Zainab binti Jahsy awwahah." Sesungguhnya Zainab binti Jahsy itu adalah awwahah.
Lalu ditanya, Awwaha itu apa ya Rasulullah? Awwaha itu adalah wanita yang khusyuk dan wanita yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Itu adalah kekaguman yang dilakukan atau kekaguman yang memang diucapkan oleh seorang suami sekaligus nabi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kekaguman lain itu juga tumbuh dari seorang istri beliau. Salah satu istri beliau adalah Ibunda Aisyah. Beliau saling menyanjung dan beliau mengatakan Ibunda Zainab adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia adalah orang yang ahli ibadah dan dia adalah orang yang penuh dengan hidupnya bersedekah kepada anak yatim. Dan kemudian beliau adalah orang yang sangat peduli dan sangat ingin selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Ummu Salamah juga menuturkan tentang Zainab binti Jahsy. Dia mengatakan Rasulullah selalu mengagumi sifat Zainab karena dia adalah orang yang ahli berpuasa. Senang beliau berpuasa sunnah, apalagi melaksanakan saum Ramadan. Dia adalah orang yang selalu bersedekah dan orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya dengan Lailatul Qadar. Dan menghidupkan malam-malamnya juga dengan Qiyamul Lail. Mitra rahimakumullah. Dan kita melihat sejarah ketika Tarikh Ibnu Katsir, termasuk Imam Az-Zahabi dan juga Al-Waqidi atau Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya hampir sama menuturkan bagaimana akhlak perilaku Zainab binti Jahsy dalam kehidupannya. Para pengarang buku sejarah itu mengatakan bahwa Zainab binti Jahsy adalah seorang yang ahli puasa, orang yang solehah, orang pekerja keras yang mengerjakan sesuatu untuk manfaatkan dirinya. Karena dia adalah terampil dalam menyamak kulit dan menjahit, mitra. Dan hasil karya beliau adalah hasil daripada upah atau yang dijual itu. Semua itu adalah diberikan kepada fakir miskin dan mustad'afin. Beliau adalah wanita yang selalu menyambung kekerabatan, silaturahim. Dan dia adalah wanita yang menjaga ucapannya. Pernah suatu kali Ibunda Aisyah diterpa hadis ifik fitnah dari orang-orang munafik. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurutmu tentang masalahnya Aisyah?" Lalu kemudian Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan aku menjaga penglihatanku. Aku tidak melihat Aisyah kecuali dia adalah wanita yang baik." Dalam kezuhudannya, dalam kewaraannya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, digambarkan dalam sejarah, beliau mendapatkan jatah dari Baitul Mal yang pada waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai khalifah, dan beliau hidup memang sampai pada pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika mendapatkan harta dari Baitul Mal, jatah sebagai seorang Ummahatul Mukminin, dia mengatakan kepada utusannya, "Semoga Allah mengampuni Umar. Jangan sekali lagi setelah ini aku dikirim lagi harta, karena harta ini menjadi cobaan bagiku." Lalu kemudian dia memerintahkan utusan itu untuk mengambil satu genggam dalam kantong, beberapa kantong. Lalu harta itu beliau Zainab memohon kepada utusan, "Tolong bagikan itu kepada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan," yang di dalamnya banyak fakir miskin, banyak janda, dan banyak mustad'afin. Itu dilakukan terus seperti itu. Sampai kemudian Umar bin Khattab menyaksikan sendiri. Lalu dia mengatakan, Zainab adalah orang yang paling ingin mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Lalu kemudian beliau
Zainab binti Jahsy setiap menerima itu terus dibagikan lalu berdoa, wahai Allah, semoga tidak ada lagi harta yang datang setelah ini. Karena harta ini lebih banyak yang membutuhkan dariku. Dan harta ini menjadi cobaan bagiku. Maka setelah tahun berikutnya mitra, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sudah sampai, firasatnya sampai bahwa ajalnya akan datang. Sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang selalu berbagi, dia mengatakan, aku punya kain kafan satu. Boleh jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu akan mengirimkan kain kafan lagi. Tolong bagikan, sedekahkan kain kafan yang lain. Yang satu adalah tolong tutupkan ke seluruh tubuhku secara sempurna. Ketika nanti ada selimutku, berikan juga selimutku itu kepada fakir miskin. Mitra rahimakumullah, pada tahun beliau wafat, beliau tidak meninggalkan sedikit 1 dirham atau 1 dinar pun dalam kehidupannya. Semua sudah dia infakkan dan dia sedekahkan. Dan ini ketika beliau wafat, beliau adalah orang yang pertama mendahului dari istri-istri yang lain dan paling cepat bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda ketika beliau masih hidup tentang ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asra'ukunna lihaqan bi wa atwalukunna yadan. Nanti di antara istriku ini sepeninggalku akan ada yang lebih cepat menyusulku. Dia adalah yang panjang tangannya. Ternyata orang yang panjang tangan itu adalah Zainab binti Jahsy. Tangan beliau adalah, beliau bukan orang tinggi, bukan orang yang panjang tangannya. Dia paling pendek karena postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi ternyata panjang tangan itu adalah dia orang yang bersedekah. Mitra, beliau adalah wanita yang wara. Dan pada usia ke-50 tahun, beliau itu wafat. Pada tahun ke-20 Hijriah, di masa sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan ternyata memang Allah memilih Zainab binti Jahsy untuk bisa bertemu lebih dahulu, melebihi dari istri-istri yang lain. Dia adalah wanita yang shaimat, wanita yang juga mutasaddiqat, wanita juga yang sabirat. Dia sosok teladan muslimah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keluarga beliau dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang pertama juga ikut hijrah ke Madinah. Itulah hadiah yang oleh Allah diberikan satu gambaran. Inna lil muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda rabbi inda malikim muqtadir. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka bagi dia adalah istana di dalam surga yang di bawahnya itu ada air, di tempat yang disenangi yang diberikan oleh penguasa, yaitu Rabb yang berkuasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa meraih menjadi orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang bisa menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan siangnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain seperti Ibunda Zainab binti Jahsy. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.